Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satri Fiansyah Zilian Dirasti dengan NIM 245-11030-111110006 dari kelompok 5 era monarki absolut. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Louis XIV yang terkenal pada era monarki absolut. Louis XIV yang memiliki nama lengkap Louis Dieudonné adalah Raja Prancis yang paling terkenal sepanjang sejarah dan simbol utama dari sistem monarki absolut. Ia lahir pada 5 September 1638 di Château de Saint-Germain-en-Laye, dekat Paris, sebagai putra dari Raja Louis XIII dan Ratu Anne dari Austria. Ketika ayahnya wafat pada tahun 1643, Louis XIV naik tahta dalam usia yang masih sangat muda, baru sekitar 4 tahun 8 bulan. Oleh karena itu, selama masa kecilnya, pemerintahan dijalankan oleh sang ibu sebagai wali raja bersama penasihat utamanya, Kardinal Mazarin. Pengalaman masa kecilnya yang dipenuhi dengan pemberontakan bangsawan Fronde meninggalkan bekas kuat dalam benaknya dan membentuk pandangannya tentang perlunya kekuasaan mutlak untuk menjaga stabilitas negara. Setelah kematian Mazarin pada tahun 1661, Louis XIV mengejutkan banyak pihak dengan memutuskan untuk memerintah sendiri tanpa Perdana Menteri. Keputusan ini menandai dimulainya pemerintahan absolut yang sudah menjadi ciri khasnya. Ia menjalankan semua aspek pemerintahan, mulai dari politik, militer, ekonomi, bahkan agama, dengan tangan besinya. Ia juga dikenal dengan semboyan yaitu L'État c'est moi, yang berarti negara adalah saya. Salah satu langkah penting dalam pemerintahannya adalah membangun dan memperluas Istana Versailles, yang kemudian dijadikan pusat pemerintahan dan lambang supremasi raja. Versailles tidak hanya menunjukkan kemewahan dan kekuasaan, tetapi juga berfungsi sebagai alat politik dengan mengundang para bangsawan tinggal di istana. Louis dapat mengawasi dan mengendalikan mereka secara langsung, mencegah pemberontakan seperti yang pernah terjadi di masa kecilnya. Selama masa pemerintahannya, Louis XIV ini membawa Prancis menjadi negara terkuat dan paling berpengaruh di Eropa. Ia terlibat dalam banyak perang besar untuk memperluas pengaruh dan wilayah Prancis, seperti Perang Devolusi, Perang Prancis-Belanda, dan Perang Suksesi Spanyol. Beberapa perang ini membawa kemenangan dan kejayaan, tetapi juga meninggalkan beban finansial yang sangat besar bagi negara dan rakyat. Di sisi lain, Louis XIV juga sangat mendukung pengembangan seni dan budaya. Ia menjadi pelindung seniman seperti Molière dan Lully, serta mendorong pertumbuhan seni teater, musik, dan arsitektur. Masa pemerintahannya disebut juga sebagai Le Grand Siècle atau Abad Agung, karena Prancis saat itu menjadi pusat budaya dan intelektual Eropa. Namun, pemerintahannya juga memiliki sisi gelap. Pada tahun 1685, ia mencabut Edict Nantes yang sebelumnya itu menjamin kebebasan beragama bagi kaum Protestan Huguenot. Kebijakan ini menyebabkan penganiayaan terhadap Huguenot dan eksodus massal mereka ke negara lain. Hal ini berdampak buruk pada perekonomian, karena banyak dari mereka adalah pengrajin dan pedagang terampil. Kebijakan absolutnya semakin memperbesar kesenjangan antara bangsawan dan rakyat.
serta memicu ketidakpuasan dalam jangka panjang menjadi salah satu faktor pemicu dari revolusi Prancis di akhir abad ke-18. Louis XIV juga dikenal dengan julukan Raja Matahari, yaitu Le Roi Soleil, yang menggambarkan pandangannya tentang sisi dirinya dalam negara, yaitu seperti matahari yang menjadi pusat tata surya. Ia adalah pusat dari semua kehidupan di Prancis. Bahkan, dalam seni pertunjukan, ia kerap memerankan dewa matahari Apollo untuk menegaskan simbol ini. Ia tinggal dan meninggal di Istana Versailles pada 1 September 1715, hanya beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-77. Dengan masa pemerintahannya selama 72 tahun dan 100 hari, ia menjadi raja dengan pemerintahan terlama dalam sejarah. Warisan Louis XIV sangat kompleks. Di sisi lain, ia dikenang sebagai tokoh besar yang membawa kejayaan seni, budaya, dan supremasi Prancis. Namun di sisi lain, pemerintahannya yang otoriter, peperangan yang berlarut, dan beban ekonomi yang ditinggalkannya juga mewarisi krisis yang kelak meledak menjadi pergolakan besar. Louis XIV tetap menjadi contoh nyata dari puncak dan keretakan sistem monarki absolut di Eropa.